Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah ala kulli ni'am al-wafirah, khususan ni'matul iman wal islam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Sahabat daku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada episode kali ini, pada episode Yakinkan Ramadan bersama Darul Quran, kita akan membahas tentang bagaimana puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Oke. Kita tahu ya, para muslimah ini ketika akhirnya dengan izin Allah bisa Allah titipkan amanah seorang anak dalam rahimnya, lalu dia hamil dan dia masuk dalam kondisi mungkin kepayahan, hamil bisa jadi anak pertama yang dia kaget untuk akhirnya ada makhluk lain yang hidup di dalam tubuhnya. Nah, ini ada caranya bagaimana seorang wanita hamil melalui Ramadan secara syariat, agar juga wanita hamil ini nggak was-was bagaimana nanti saya ketika puasa, apakah saya wajib untuk berpuasa sementara saya ini nggak kuat atau saya sedang dalam bed rest karena kehamilannya mungkin mengkhawatirkan dan sebagainya. Bagaimana kalau ternyata kehamilannya ini kuat? Kalau kata orang kita bilangnya hamil kebo ya. Apa itu hamil kebo? Hamil yang nggak ngerasain sakit apa-apa, ngidam juga enggak yang muntah-muntah, nggak yang pusing-pusing, dan luar biasanya jadi seperti tidak hamil aja gitu kondisinya. Nah, bagaimana akhirnya posisi wanita hamil ini ketika dalam berpuasa? Ada berbagai macam hal yang terkait wanita hamil dalam melaksanakan puasa ataupun juga wanita yang sedang menyusui ya. Yang pertama adalah ketika dia dalam kondisi hamil atau menyusui, lalu dia tidak bisa berpuasa disebabkan tubuhnya yang lemah, tubuhnya yang tidak kuat dengan proses hormon yang berganti-gantian, yang akhirnya perubahan hormon ini terasa pada proses kehamilan ataupun menyusui. Nah, dia boleh tidak berpuasa. Lalu bagaimana nanti caranya dia mengganti? Kalau dia tidak puasa karena khawatir akan dirinya sendiri, maka dia cukup mengkodok puasanya pada bulan-bulan berikutnya. Cukup mengkodok. Kenapa hanya dengan cukup mengkodok? Karena dia dikategorikan sama dengan orang yang sedang mengalami sakit atau sedang kurang sehat yang memang tidak bisa berpuasa. Nah, beda hal ketika wanita yang hamil ataupun menyusui, lalu dia tidak bisa puasa karena dia khawatir dengan kondisi anak yang ada dalam kandungan atau anak yang sedang dia susui. Nah, ini boleh tidak berpuasa. Tapi pembayarannya atau kodok puasanya ini tidak cukup hanya dengan mengkodok puasa saja, tapi juga harus dengan membayar fidyah. Nah, apa itu fidyah? Fidyah itu adalah memberi makan orang miskin dalam satu hari. Misalkan tidak puasa nih selama satu hari, maka kita memberi makan orang miskin dengan takaran makan kita dalam satu hari. Bisa dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk makanan. Nah, kesepakatan yang ada di Indonesia, baik oleh Majelis Ulama Indonesia ataupun juga banyak yang menyalurkan tentang fidyah ini, baik itu lewat Baznas, Laznas ataupun Bajis yang lainnya, boleh dalam bentuk uang. Namun ternyata dalam mazhab Syafi'i, fidyah ini lebih diutamakan dalam bentuk makanan yang sudah siap makan. Nah, makanan yang sudah siap makan. Karena sejatinya hikmah dari adanya fidyah adalah agar manusia ini diberi kesempatan Allah untuk bisa berbagi dengan sesamanya, khususnya tentang kebutuhan pokok yaitu makan. Maka sebaiknya misalkan kita tidak puasa nih selama Ramadan karena hamil kepayahan atau karena hamil kita ini khawatir sama anak kita ya dalam kandungan atau anak yang sedang kita susui. Tinggal dihitung saja berapa hari kita tidak puasa, maka dikalikan satu hari kita makan. Kalau dalam satu kali kita makan, satu hari ya, dalam satu hari kita makan kan itu 3 kali. Nah, dalam sekali makan bisa jadi kalau diuangkan itu antara 15 sampai 20 ribu. Taruhlah 20 ribu nih dalam menu satu kali makan. Berarti
3 kali makan dalam satu hari dia mengeluarkan Rp60.000. Tinggal dikalikan saja berapa hari nih durasi waktu dari bulan puasa yang tidak bisa dilakukan. Kalau full dalam suatu bulan 30 hari, ya tinggal sahabat-sahabat semua mengkalikan 60.000 dikali 30 hari. Nah, baru nanti bisa disalurkan kepada orang miskin ataupun lembaga yang berwenang ya, yang berkompeten untuk bisa menyalurkan itu. Namun sekali lagi saya menyarankan kalau menurut mazhab Syafi'i, kita ini sebaiknya memberikannya tidak dalam bentuk uang ya. Jadi dalam bentuk makanan yang betul-betul siap makan. Tidak juga dalam bentuk bahan makanan pokok yang nanti si miskin ini yang nanti diberikan fidyah, dia kepusingan untuk akhirnya nyari lagi tempatnya untuk dia mulai memasak, prosesnya, belum lagi nanti bumbu-bumbunya, belum lagi alat masaknya dan sebagainya. Maka ini akan menjadi sebuah kerepotan bagi seseorang untuk langsung menyantap makanan itu. Jadi sebaiknya makanannya harus siap saji dan makanan yang paling terbaik yang kita makan dalam satu hari itu. Kita samperin nih mana orang miskin yang kira-kira memang berhak ya. Jadi jangan sembarangan memberikan fidyah kepada orang lain hanya karena kita kenal, tapi lihat dulu makom dia sebagai apa. Yang paling utama adalah fakir miskin. Yaitu orang-orang yang memang untuk makan aja tuh susah gitu. Jadi untuk dapetin makan aja dia kesusahan, dia harus betul-betul berusaha untuk hanya mendapatkan sesuap nasi. Nah, kategori manusia-manusia atau orang-orang golongan seperti inilah yang kita utamakan untuk bisa membayar fidyah. Begitu ya. Jadi sekali lagi, pertama kalau wanita hamil atau menyusui ini tidak puasa disebabkan khawatir akan dirinya sendiri, bisa jadi mungkin ketika dia menyusui, kalau dia puasa, dia khawatir dia nggak kuat, dia khawatir dia akan melemah, dia khawatir dia akan sakit gitu ya. Atau apalagi nih yang hamil, dia khawatir nanti dia muntahnya parah atau kondisi HB-nya rendah gitu ya. Maka butuh istirahat, butuh asupan gizi yang tiap hari itu harus berlangsung dengan baik. Nah, ini dia dikategorikan seperti orang sakit. Maka dia hanya wajib mengqadha saja. Tapi kalau dia khawatir dengan keadaan anaknya yang dikandung ataupun yang disusui, dia tidak hanya membayar qadha, maka dia harus juga membayar fidyah. Nah, begitu ya sahabat daku. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat dan kita semua bisa menjalankan syariat dalam puasa ini sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.